Iki lho jeng sekolah wapi. Sekolah anaknya awak dewe nak kene ae. Gedungnya megah deloken lah. Gedungnya megah. Ya deloken ta iki gedungnya pengen wis gak kon megah, sono nak gelem kene? gak? Pengen aja pengen banget. Pengen banget. Wes jeng wis langsung daftar aja. Yo. Ayo. Nanti iki daftar aja. Nanti yo. Sekarang loh jeng banyak sekolah-sekolah yang ngakune apik dan terbaik. Bener padahal sing paling apik ku ya sekolah iki. Kayak gak usah kesuwen gak sih? Iya. Langsung aja daftarno kene. Garu yo iki. Iya kayakmu garu deh. Apik kon. Betul. Ayo langsung aja Langsung daftar. aja. Ya Allah iki loh jeng ruangane. Betul. Assalamualaikum. Ya Allah jeng wadem banget gak Loh, kayak omaku. Iki lho wis ono keneane lho jeng. Oh iya apa iki jeng gede Iki kayak gini? AC jeng. Apa gak ono ta jeng? Ya gak ono ya dimaklumi to. Ya Allah. Terus ki petugasnya nanti jeng. Loh, iki lho. Oh, ya Allah gak ketok. Ya Bu. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mari Bu, silahkan duduk dulu. Untuk adiknya bisa ambil kursinya di belakang ya. Makasih ya Mbak. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini loh Mbak, saya mau daftarin anak saya sama bestinya tuh loh yang katanya udah deket banget dari lahir. Alah, ternyata ini anaknya Ibu sama Iya, bestinya. jelas Ya dong. ampun, lucu-lucu banget. Emangnya sudah yakin Bu masuk ke Mugaru? Ya sudah dong Mbak, dari pertama kali masuk aja anak saya tuh udah bilang, loh Ma ini sekolah tak kok besar banget terus bagus. Jadi saya tuh semakin yakin kayak kan harus sekolah di sini gitu Mbak. Oh, baik. Bener kan Nak? Loh, adiknya yang itu mirip mamanya ya. Cakep banget. Iya dong Mbak, jelas makanya itu dia tuh harus dapet sekolah terbaik. Tahu nggak sih Mbak, dia itu bukan hanya cakep doang, tapi pinter kayak mamanya. Oh, pinter seperti mamanya. Terus berarti papanya nggak pinter dong, Bu? Gimana ya Mbak? Sudah. Sekarang daftar ke Mugaru kan? Mulai dari yang sana dulu ya. Adik namanya siapa, Dek? Namanya Lutfi Zakaria Arazi. Panggilannya? Lutfi Oh, cita-citanya apa, Dek? jadi wakil presiden. Wah, jadi wakil presiden, keren banget ya. Berarti nanti kalau jadi wakil presiden, pas jawab pertanyaannya harus panjang ya. Iya Mbak. Oke, sekarang ganti ke adik yang satunya yang cakepnya kayak mamanya nih. Adik namanya siapa, Dek? Arlangga Putra Versa. Panggilannya? Arlangga. Oke, terus cita-citanya apa, Dek? Presiden. Wah, presiden, cita-citanya makin tinggi ya. Memang Mbak, dia ini saya siapkan buat jadi presiden agar negara kita ini lebih baik lagi. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong sekolah di sini mahal nggak sih? Enggak Ma, Loh, kamu tahu dari mana? dari temenku. Betul tuh, temanku dapat diskon 5 juta. Betul itu Jeng. Oke, sekarang aku mau nanya nih hobi adiknya. Dari Dek Airlangga dulu nih, hobinya apa? Membaca. Membaca buku ya? Ya. Buku apa? Buku filsafat. Wah, pinter banget ya gitu. Kalau calon presiden itu baca bukunya yang kayak begitu, bukan buku kartun yang buku Doraemon, Shinchan, SpongeBob dan lain-lain. Oke, sekarang gantian Dek Lutfi nih. Hobinya apa, Dek? Hobinya bantuin mama. Oh, bantuin mama. Bantuin gimana tuh? Nyapu, ngepel, cuci baju, cuci piring. Wah, ini kayaknya kalau jadi wakil presiden bakal bertanggung jawab banget nih sama rakyatnya. Harus. Kalau begitu, putranya Ibu, Dek Lutfi dan juga Dek Erlangga diterima masuk ke Mugaru. Alhamdulillah. Seneng gak sih, Bu? Ya jelas seneng Mbak. Dari tadi malam itu ya, si Lutfi tuh nggak bisa tidur, minta ke Mugaru aja. Bilangnya, Mama kapan sih ke Mugaru? Aku nih nggak ada sabar gitu. Yo podo Jeng, biasanya anakku ikut dolene mulainya sore, saiki mulai cepet gara-gara pengen cepet nak Mugaru. Sudah, Ibu. Baik, sekarang satu pertanyaan lagi ya. Apa satu kata untuk Mugaru? Keren. Terbaik. Kalau kamu Nak, Jos. Jeng, takon anak-anakmu. Yo, satu kata untuk Mugaru nak. Is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Rek, gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini?
ya dari nyanyian kalian pagi ini tuh kalian udah bersemangat banget gitu ya buat mendengarkan materi hari ini. Oke, tapi sebelumnya tuh aku mau tanya guys, kalian semua udah pada tahu aku apa belum? Atau ada yang belum kenal? Oke, jadi kayaknya mungkin ya ada yang belum kenal, ada yang pura-pura nggak kenal juga. Jadi aku bakal memperkenalkan diriku secara singkat ya hari ini. Jadi perkenalkan, aku Syakwila dari Presenter Mugaru dan aku dari kelas 9B. Dan hari ini aku yang bakal menjelaskan materi tentang news anchor. Oke, bentar ya, aku tulis dulu. Oke, sebelumnya aku mau tanya, ada yang tahu nggak news anchor itu apa? Oke, ada yang tadi jawab itu pembaca berita. Jadi guys, news anchor itu adalah di sini aja ya, nggak nyampe soalnya. News anchor adalah pembaca berita. Pembaca berita atau orang yang menyampaikan berita, informasi di depan umum. Tapi news anchor ini tuh biasanya nggak harus kayak di depan umum, kayak langsung orang audiens banyak kayak misal reportase. Kalau reportase itu secara langsung, tapi kalau news anchor itu kalian bakal menyampaikan informasi berita tersebut itu di dalam studio. Dan juga mungkin dilihat oleh kru, kameramen, terus sutradara, gitu-gitu doang. Tapi posisi kalian ini benar-benar penting, karena ketika kalian salah menyampaikan berita, itu kan kalian dilihat sama orang banyak di seluruh Indonesia, di TV. Itu kalian kalau misalkan salah nyebut nama, salah menyebut tanggal, itu bakalan bikin hoax ya. Bukan hoax juga, tapi salah informasi, salah penyampaian. Oke, jadi langsung aja ya. Jadi pembaca berita itu berita itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja berita itu dibagi menjadi 3? Oke, jadi yang pertama ada soft news. Lalu yang kedua ada semi atau tengah-tengah. Dan yang terakhir ada hard news. Nah, jadi soft news itu adalah berita yang menyenangkan, berita yang ringan. Contohnya seperti berita tentang kuliner, terus pariwisata, dan lain-lainnya. Tapi kalau semi itu berita yang kalian itu menyampaikannya itu formal tapi nggak terlalu formal. Jadi semisal kayak kegiatan LDKS, terus kayak pelatihan paskibraka, itu termasuk ke dalam semi news. Jadi kalian menyampaikannya nggak bisa terlalu santai, tapi juga nggak usah terlalu formal. Dan yang terakhir, ini yang paling sering kita buat latihan di presenter adalah hard news atau berita yang kurang mengenakan. Contohnya kecelakaan, bencana alam, kematian, dan lain-lain. Nah, jadi dalam pembaca berita itu juga ada 4 poin penting yang harus kalian benar-benar perhatikan. Yang ini tuh nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi yang pertama ada artikulasi. Mungkin ini kemarin Kak Zaira udah jelasin ya artikulasi itu apa. Jadi artikulasi adalah kejelasan kalian dalam menyampaikan berita, dalam menyampaikan informasi. A, I, U, E, O itu harus jelas. Jadi ketika kalian salah, semisal ya, pemirsa sebuah kecelakaan mobil, itu kan orang yang mendengar itu kayak, hah? Apa itu tadi? Jadi artikulasi mau dalam news anchor, dalam podcast, dalam apapun itu tuh benar-benar nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ketika artikulasi kalian udah salah, maka semuanya itu bakalan salah. Jadi kalian mau nanti gesturnya bagus, ekspresinya bagus, tapi ketika artikulasi apa yang kalian sampaikan itu nggak bisa ditangkap dengan jelas dengan audiens, maka kalian itu sudah gagal total. Lalu yang kedua ada ekspresi. Nah, ekspresi ini dalam membaca berita itu balik lagi ke 3 macam berita ini tadi. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan, soft news itu adalah berita yang menyenangkan. Jadi kalau kalian baca berita yang menyenangkan ya, contohnya kayak seperti ada orang yang mencapai prestasi apa, itu kalian nggak mungkin kan bacanya sambil nggak senyum. Kayak misalkan,
Pemirsa, seorang siswi dari SMP Muhammadiyah Tigawaru berhasil mendapatkan penghargaan. Nah, atau pemirsa, seorang siswi dari SMP Muhammadiyah Tigawaru berhasil mendapatkan penghargaan. Bagus yang mana? Nah, kemarin aku juga lihat di grup ada yang tanya baca beritanya ini besok perlu senyum atau enggak. Nah, ini juga ekspresi senyum itu tuh nanti bakal kalian wajib senyum itu ketika opening dan closing. Karena apa? Opening itu ketika orang pertama kali melihat kalian itu bakalan jadi kayak ibaratnya tuh first impression. Coba bayangin kalian nyapa orang pertama kali tapi orangnya tuh kayak hai, gak senyum. Itu kalian bakalan males kayak melanjutkan atau mendengarkan omongan orang tersebut. Jadi ketika kalian melakukan opening, kalian itu wajib melakukan smiling voice. Makanya kemarin Pak Nur itu menyuruh kalian berlatih senyum. Jadi ketika kalian menyampaikan opening dan closing sekaligus soft news ya, itu kalian harus smiling voice. Contohnya kayak gini. Selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda. Nah, itu ketika kalian senyum. Tapi ketika kalian gak senyum, selamat pagi pemirsa, breaking news kembali hadir di hadapan Anda. Itu kayak kalian tuh menyampaikan berita kematian. Padahal mungkin bisa aja informasinya nanti itu Talita berhasil menjadi penjual dimsum tingkat dunia. Gitu kan? Kalau misalkan dari awal gak senyum itu orang kayak bakal, wah ini pasti beritanya gak enak nih, gitu. Lalu ekspresi ya, masih di ekspresi. Ketika semi itu kalian tuh nggak bisa terlalu senyum, tapi nggak bisa juga terlalu tegang mukanya. Karena ya balik lagi itu semi formal, tapi juga nggak terlalu formal. Jadi kalian tuh harus menyesuaikan sama isi beritanya. Dia lebih condong ke arah menyenangkan atau tidak menyenangkan. Dan kuncinya buat mengetahui ya berita itu soft, semi atau hard, itu kalian harus baca-baca terus. Jadi teks berita yang kemarin dikasih Pak Nur itu tuh kalian baca dulu berkali-kali, terus pahami apa isi dari berita itu. Ini berita tentang apa? Tentang demo. Oh, demo itu berarti masuk berita yang menyenangkan atau enggak menyenangkan. Di situ kalian tuh bisa menentukan kalian tuh masuk ke ekspresi yang mana nantinya. Yang terakhir ada ekspresi untuk hard news. Jadi guys, hard news itu kayak tadi aku bilang adalah kecelakaan, bencana alam, dan hal-hal yang enggak mengenakan. Berita korupsi, berita ya yang begitulah ya, contohnya kayak kematian. Coba bayangin kalian menyampaikan kematian orang tapi senyum. Psikopat gak? Contohnya ya, pemirsa, telah terjadi kecelakaan di depan SMP Muhammadiyah Tigawaru. Apa gak ditangkap polisi kalian? Kayak, wah orang ini gila senyum tapi menyampaikan kematian. Jadi kayak hard news itu kalian tuh jangan kelihatan tegang. Maksudnya tuh bukan tegang ya hard news itu. Kalian tuh tegas, tapi muka tetap terlihat santai, tapi jangan menunjukkan kalau kalian senang dengan berita itu. Tunjukkan ketidaksenangan. Jadi ekspresi ini bener-bener yang bakal menentukan orang itu nyampenya, oh ini berita tentang kayak gini, kok dia senyum sih padahal ini berita kematian. Itu bener-bener ekspresi adalah hal yang paling penting, terutama di opening dan closing guys. Jadi opening dan closing itu bener-bener wajib senyum. Karena ketika kalian gak senyum, orang tuh gak bakal tertarik sama berita yang kalian akan sampaikan. Yang ketiga ada gestur. Nah, gestur di news anchor itu berbeda dengan gestur ketika kalian presentasi kayak kemarin disampaikan Kak Talita, gestur ketika podcast, dan gestur ketika menjelaskan di depan kayak gini. Karena nggak mungkin kalian baca berita tapi tangannya tuh gerak-gerak terus. Jadi guys, di dalam news anchor tuh kalian pernah lihat gak orang baca berita sambil duduk? Sambil berdiri? Nah, itu ada caranya. Ketika baca berita sambil berdiri, kalian itu nggak bisa kayak berdiri, main berdiri gitu, enggak. Jadi caranya adalah kalian tuh cari posisi yang nyaman, yang enak, dan kalian tuh harus latih tangan kalian supaya nggak terlalu banyak gerak. Karena mungkin orang udah biasa bicara di depan, itu tangannya tuh bakal dengan refleks tuh gerak-gerak terus kayak gini. Nah, caranya ya, kalau menurut aku, gestur ketika baca berita sambil berdiri, kakinya tuh satu di depan. Buat cewek ya, buat cowok, aku mungkin bisa tanya ke Pak Nur ya. Lalu tangannya itu kayak gini. Dan kalian itu gerakan seperlunya aja, nggak perlu sampai kayak gini. Tapi juga kalian nggak bisa terlalu diem doang kayak gini tuh, jangan. Karena itu bakal kerasa banget tegangnya. Tapi misalkan kalian baca berita soft news, tapi tangan kalian diem aja kan, kayak muka udah senyum, terus abis itu artikulasinya udah jelas, tapi gesturnya tuh kalian kayak orang tegang. Itu sama aja kayak kalian tuh gugup gitu loh di depan. Jadi gestur itu bener-bener kalian kalau aku ya ambil tuh mungkin setiap di akhir kalimat, di akhir paragraf tangan gerak, terus di awal paragraf itu tangan gerak. Pokoknya tuh refleks tapi jangan terlalu berlebihan. Dan gestur yang paling penting dalam baca berita menurutku tuh gerak kepala dan juga gerak mata. Karena contohnya ya kayak tadi aku lihat Cyril barusan latihan baca berita, alisnya gerak-gerak, dan menurutku tuh masuk ke dalam
gestur. Karena orang itu bakal merasa lebih tertarik ketika ada permainan mata, terus kepalanya gerak-gerak, mungkin ngangguk-ngangguk, geleng-geleng, tapi nggak yang sampai gini-gini gitu, enggak. Nah, gestur dalam membaca berita, balik lagi tadi aku bilang ada dua. Satu lagi ketika duduk. Ini nggak bisa dicontohin ya. Jadi gestur ketika duduk itu, siku kalian itu jangan di atas meja. Contohnya kayak gini. Jadi kalian ketika baca berita, biasanya ya, mungkin ada kalian pernah lihat itu orang sambil bawa pulpen. Itu pulpen itu fungsinya buat dipegang, tapi pokoknya siku kalian tuh jangan sampai kayak gini. Karena itu enggak profesional. Dan juga ketika mejanya itu kalau misalkan enggak kayak gini, kan ada meja yang sampai kita kelihatan kakinya. Itu kalau laki duduknya jangan kayak nongkrong di warkop, kakinya satu dibentang keringin, karena enggak sopan. Dan yang perempuan duduknya tuh juga jangan begagah gitu loh. Kalian tahu nggak sih duduk perempuan yang kakinya disilang? Nah, duduknya ketika baca berita yang kakinya kelihatan itu boleh kayak gitu selama enggak terlalu naik kakinya. Jangan sampai lutut kalian tuh ada di atas meja, karena itu bakal mengurangi penilaian juri terhadap kalian, karena itu sama sekali enggak profesional. Dan juga sama, ketika kalian baca berita sambil duduk, tangan kalian tuh juga harus gerak-gerak, angkat sedikit tapi jangan sampai angkat terlalu banyak. Dan yang paling penting juga, gestur ketika kalian melakukan opening dan closing itu juga perlu. Jadi gini, kalian pernah nggak lihat pembaca berita ketika closingan itu ya, tangannya tuh kayak di kepala terus sampai jumpa. Sampai jumpa. Tapi bukan yang kayak, contohnya kayak gini ya. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Syakwila Ramadhani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Coba bandingin kalau misalkan dia sama sekali nggak gerak. Kayak itu bakal kerasa tegangnya gitu loh. Dan juga ketika kalian memulai opening, itu kalian boleh menyapa. Contohnya kayak, selamat pagi pemirsa. Tapi itu jangan kayak kelihatin kayak gitu tuh, jangan. Kayak kalian tuh santai aja, relax, kayak bener-bener kayak selamat pagi pemirsa. Dan juga itu kayak bener-bener harus kayak kelihatan banget kalau itu nggak dipaksakan gitu ya. Bukan kayak sampai kayak selamat pagi pemirsa. Nah itu tuh bakal kayak wah ini orang tegang gitu. Jadi juri tuh bakal mengurangi penilaian terhadap kalian kalau misalkan kalian tuh kelihatan tegang. Dan yang terakhir adalah intonasi. Nah, kalau kalian perhatikan teks berita yang dikasih sama Pak Nur, di situ ada titik dan koma. Jadi gini guys, di dalam news anchor ya, kalau menurut aku ada 3 macam intonasi. Yang pertama ada intonasi datar, ada intonasi naik, dan juga ada intonasi yang turun. Nah, balik lagi ke 3 macam berita ini tadi. Intonasi datar itu dipakai ketika kalian melakukan hard news. Jadi jangan kalian hard news tapi mendayu-dayu. Mendayu-dayu itu kayak gimana ya? Kayak contohnya tuh kayak gembira. Jadi ketika kalian baca soft news itu juga jangan datar. Kayak kalau datar itu kayak kurang menyenangkan gitu. Jadi datar, naik dan turun. Tapi ketika kalian melakukan tadi aku bilang titik koma ya, perhatikan titik komanya. Itu ketika koma kalian tuh nadanya harus naik. Kayak menggantung karena masih ada kalimat yang akan kalian lanjutkan setelah koma. Tapi ketika itu titik, contohnya di akhir kalimat, di akhir paragraf, itu kalian benar-benar harus berhenti kayak tek. Karena itu udah benar-benar terakhir, selesai. Kalau kalian gantung, itu orang ngira kayak oh ini masih ada lanjutannya, ternyata udah selesai. Kayak di PHP gitu. Kan gak enak ya kalau di PHP. Contohnya kayak gini, sebentar aku cari buka teks beritanya ya. Nih, contohnya di kalimat pemirsa. Coba bandingkan kalau misalkan datar ya, pemirsa. Itu kan datar, kayak bukan manggil gitu. Tapi kalau misalkan itu kalian turunin nadanya kayak pemirsa, itu kan kayak oh ini udah selesai. Baru mulai kok udah nadanya turun. Itu tuh kerasa gitu. Kalau kalian perhatikan tuh kerasa nada turun naiknya tuh kerasa. Nah, ketika kalian melakukan intonasi naik, itu tuh kayak pemirsa, itu kan naik ya. Pemirsa Bupati Jawa Tengah Sudewo naik. Tapi kalau misalkan kalian turun, contohnya ya merencanakan demonstrasi, tetapi Sudewo justru menentang warga Pati. Kerasa kan kayak ada titik gitu, berhenti. Tapi ketika kalian melakukan itu di akhir kalimat naik, contohnya kayak menentang warga Pati, itu seakan-akan tuh masih ada kalimat lanjutan. Semisal menentang warga Pati dengan membuat video statue gitu kan. Itu kan kayak masih ada lanjutannya gitu. Tapi ketika kalian udah turun, oh ini titik, berhenti, selesai.
Dan gimana cara kalian menentukan intonasi adalah dengan cara memperbanyak baca. Jadi teks itu ya udah dikasih Pak Nur seminggu, jadi mungkin kalian tuh sehari baca sekali atau 2 kali tuh mungkin kalian udah bisa menentukan intonasinya ya. Apalagi dulu kita itu dikasih teksnya tuh semalam sebelumnya. Jadi benar-benar malam itu harus benar-benar ngebut kita baca, kita benar-benar baca terus. Jadi kuncinya adalah itu teks, jangan dianggurin, jangan kayak dilihat oh ini besok langsung aja deh habis materi langsung dicoba. Jangan, kalian harus coba, bisa nggak bisa, kalian seenggaknya tuh tahu apa isi dari berita yang akan kalian sampaikan itu. Jadi itu tadi ya, 4 hal yang harus diperhatikan dalam membaca berita. Lalu mungkin langsung aja ya, aku kasih contoh beberapa paragraf gitu. Oke. Nah ini ya, mungkin kemarin ada yang tanya ini harus senyum atau enggak. Nah mungkin buat isi berita, karena tadi ini termasuk ke dalam berita apa? Ini masuk ke dalam berita apa? Hard news. Jadi hard news itu jangan senyum. Benar kemarin nggak senyum, benar. Cuman Pak Nur bilang ketika closing dan opening itu kalian harus senyum. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau kalian nggak senyum, orang tuh nggak bakal tertarik sama yang kalian sampaikan ya. Oke, coba ya. Dan ini mungkin assalamualaikum itu benar-benar harus kayak kalian tuh menyapa, gembira banget gitu sama berita yang akan kalian sampaikan. Kalian tuh seneng gitu loh bisa menyampaikan berita itu, bisa menyampaikan berita, bisa tampil di depan tuh kalian seneng. Oke, coba ya. Ini contoh opening. Nah, opening closing itu harus hafal, harus di luar kepala. Kecuali baca berita itu kalian tuh boleh sambil baca, tapi kalau bisa tuh diingat-ingat sedikit. Jadi kalian tahu kapan harus berhenti, kapan harus mulai. Biar kayak kalian baca loh kok titik, tapi intonasinya belum pas. Itu kan kayak nggak enak gitu. Jadi kayak lagi naik tiba-tiba langsung diturunin gitu kan, kayak udah diangkat ke langit langsung dibanting ke bumi. Jadi mungkin kalian hafal sedikit-sedikit gitu ya kalau isi beritanya. Oke, coba. Assalamualaikum pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Syakwila Ramadhani dan inilah informasi selengkapnya. Coba kalian bandingkan kalau misalkan intonasi, gestur, ekspresi dan artikulasiku tadi itu nggak benar. Contohnya ya ketika ekspresinya salah, aku nggak senyum. Assalamualaikum pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Syakwila Ramadhani dan inilah informasi selengkapnya. Kayak kalian tuh mau menyampaikan berita duka, kayak tiba-tiba isinya tuh Pak Nur berhasil menangin giveaway mobil, tapi ternyata kalian tuh pakai nada ketika opening tuh kayak nada kayak sedih, nada kayak kurang menyenangkan. Itu kan orang kayak bisa menebak isi beritanya tuh kayak oh ini pasti nggak enak, tapi kok isi beritanya enak, dibuat didengar, patut dibanggakan, itu kan kayak kurang gitu ya. Terus buat isi berita aku mungkin bisa kasih contoh 1 paragraf ya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tetapi Sudewo justru menentang warga Pati. Nah itu buat yang di dalam kurung itu kalian bisa baca sebenarnya langsung PBBP 2 atau kalau menurut aku lebih suka dikasih atau karena itu tuh kayak kata penyebutan lain yang lebih singkat. Dan ini ya apa tadi? Pokoknya ini kalian tuh pokoknya harus kayak benar-benar mendalami apa yang akan kalian sampaikan. Jangan sampai kalian itu tadi artikulasi nggak jelas, itu bisa menyalahkan informasi, salah tangkap. Contohnya nanti kita nyebut namanya Talita, yang kedengeran malah namanya Shiril. Kan bisa tuh kalau misalkan informasi yang kalian sampaikan artikulasinya itu nggak jelas. Lalu ekspresi, nah menurutku ekspresi ini poin paling penting dalam membaca berita. Karena ketika salah ekspresi maka kalian tuh udah salah semuanya. Jadi kalian harus bener-bener kata Pak Nur ya, latihan senyum. Dan juga kalian mungkin kalau mau enak gitu ya, latihan itu di depan kaca. Jadi kalian sambil berdiri, latihan di depan kaca, kakinya di depan, terus kalau aku latihan, tangannya tuh taruh belakang, kayak gini. Biar apa? Biar refleks kita, nggak tangannya tuh gerak-gerak terus gitu loh. Karena baca berita tangannya gerak-gerak terus, itu nggak enak dilihat. Kecuali kalian podcast, itu tangan gerak-gerak tuh enak dilihat. Malah aneh kalau tangan kalian tuh gak gerak sama sekali ya.
Tapi ketika baca berita, yaitu tadi, kalian jangan terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan yang nggak perlu. Mungkin kalian bisa geleng-gelengin kepala kecil, terus ngangguk-ngangguk kecil, terus naikkan alis, terus mainkan mata, mengerutkan dahi. Itu masuk ke dalam gestur. Jadi gestur tuh nggak cuman kayak kalian gerak-gerak kesana kemari, tangannya gerak-gerak, tapi juga apa yang kalian gerakkan di wajah kalian. Gitu. Lalu yang terakhir tadi ya, intonasi. Nah, intonasi ini benar-benar sekali lagi kalian harus perhatikan baik-baik. Karena ketika kalian salah intonasi, maka ini benar-benar artikulasi udah jelas, ekspresi udah bener, gestur udah bagus, udah sesuai. Tapi intonasi kalian itu salah, nggak karu-karuan. Habis naik, turun, terus turun lagi, terus koma jadi turun, titik jadi naik. Itu tuh benar-benar udah mengacaukan segalanya gitu. Jadi mungkin bisa langsung aja ya dikasih contoh. Ya Pak ya? Oke, Kak Chavia boleh maju ke depan. Ini sambil berdiri Pak. Sambil berdiri ya? Saya nggak kelihatan Pak ya. Gak apa-apa, deket gak apa-apa. Gini. Deket gak apa-apa. Sih ya. Itu pakai di koma atau slash? Oh ini pakai koma. Baik, koma. Ini kalau saya ganti selamat pagi boleh nggak Pak? Boleh. Selamat pagi pemirsa, Breaking News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Chavia Dasya dan inilah berita selengkapnya. Kita boleh kan Pak? Oke. Ini ngadepnya ke sini berarti enggak? Sudah ya. Selamat pagi pemirsa, Migari News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Chavia Dasya dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PPBB 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Usai digeruduk massa, Sudewo mawas diri. Dia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing masalah kenaikan PPBB 2 yang dia berlakukan. Dia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar upaya penggalangan dana. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Chavia Dasya Nafisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Aku lupa yang dua nomornya. Semangat Bobot. Davina Krida. Oh selesai absen. Kelas 9 dulu, bukan kelas 8 dulu. Tua dulu. Ayo silakan. Ayo kakak like news anchor. Kakak news anchor. Aku tidak. Saya tuh kalau Miss Anchor tuh deg-deg Pak. Saya tuh takut gitu ya. Cek. Oke. Gimana Kuil? Posisinya kakinya satu di depan ya. Aduh saya takut Pak. Oke. Udah ini langsung boleh. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Deva Zaira dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran.
Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Deva Zahira, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Cek, oh my god, aku takut banget. Ini langsung mulai, Pak. Selamat pagi pemirsa, Megaro News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Talita Ahnaf dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Talita Ahnaf mengakhiri seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Guys, bacanya guys. Hey, siapa? Oh iya ya, Zif. Maaf ya, Zif. Ini sih. Kira sari dong. Langsung, Pak. Assalamualaikum pemirsa. Selamat pagi pemirsa, Megaro News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nazifa Nur dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinasi aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Nazifa Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3 paragraf kan Kak? Assalamualaikum pemirsa, Mugari News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Raya Nurul dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinasi aksi, Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Raya Nurul mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hah? Ikut, tapi nggak tahu dia nggak datang. Assalamualaikum pemirsa, Mugari News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Sirel Putri dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi, Ahmad Hussein, menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Sirel Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang sedang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sedikit ini nggak apa-apa ya Pak? Selamat pagi pemirsa, Mugari News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Ilmira Karina dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menentang mereka.
Usai digeruduk massa, Sudewo mawas diri. Ia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing permasalahan kenaikan PBBP 2 yang dia berlakukan. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar upaya penggalangan dana. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ilmira Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nama saya Adela. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Aisyah Nuha. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau BBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menentang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Aisyah Nuha, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali di hadapan Anda bersama saya Sanu Mehrunisa. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan ini menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinasi aksi Ahmad Hussein menyebut bahwa pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pertanyaan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Sanu Mehrunisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Livia Putri. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan ini menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati.
Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinasi aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi tersebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menentang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Livia Putri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Melinda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang mengunaikan juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyambut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 70.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diberitahukan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mewakili perjumpaan kita pada hari ini. Saya Melinda mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Azaki Syaputra dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang mereka warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya setelah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Azaki Syaputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Siapa, Mbak? Duh, kok aku tuh. Assalamualaikum pemirsa Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Danis Fitra. Inilah berita selengkapnya.
Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan ini menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menuangi juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkantoran atau PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati juga keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang akan direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menentang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Danis Fitra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mukarun News kembali hadir di hadapan Anda. Assalamualaikum pemirsa, Mukarun News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Armagan Anargia. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan ini menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi. Akan tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia akan ada sekitar 75.000 orang yang akan ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi tersebut disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Armagan Anargia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mukarun News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Davina Keisha Klapermati. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Davina Keisha mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Fariza Violita. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional, bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung bersambut warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein karena terjadi sebagai warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Usai digeruduk massa, Sudewo mawas diri. Dia meminta maaf kepada masyarakat karena tantangannya memperuncing masalah kenaikan PBB P2 yang telah berlakukan. Dia menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut. Pemerintah Pati juga tidak akan menghalangi kelompok masyarakat yang menggelar supaya menggalakkan dana. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Fariza Violita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pak, berapa paragraf? Pak, Yuk. 3 paragraf. 3 paragraf. Atau 2 ya? 2 atau 3? 2. Semua? Oke, yuk. 2 wes. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Nabila Alicia. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Nabila Alicia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jadi kalau misalnya kalian speednya itu terlalu cepat, malah takutnya pendengar atau audiensnya itu nggak bakal paham kalian ngomong apa. Jadi nanti speed pasti patah. Oke, selanjutnya Insyirah di mana ada. Ini kamu nanti dia saya Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Kaila Rizwita. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo, belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%.
Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Menurut dia, akan ada sekitar 75.000 orang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu bertambah dari jumlah massa yang diperkirakan sebelumnya, yaitu sekitar 5.000 orang. Penambahan jumlah massa aksi itu disebut Hussein terjadi karena sebagian warga kesal dengan pernyataan Sudewo yang dianggap menantang mereka. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Kaila Diswita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugar News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Naila Hansa dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menentang warga Pati. Gayung besar sebut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinasi aksi Ahmad Hussein menyambut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Naila Hansa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Katalaya Akilah. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyambut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Katalaya Akilah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Fatania Usma dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyambut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan.
Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya, Fatania Usma, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Hani Bani Sweetie. Tadi aku udah bagus Aku jelek kan nih. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Amalina Hanisa. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Amalina Hanisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa Mugarunis, kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Putri Kiara. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Putri Kiara mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Semangat. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Naira Syafa. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBBP2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan pemberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Naira Syafa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Aira. Assalamualaikum pemirsa, Mugaru News kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Intan Rizky. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo belakangan menjadi sorotan publik nasional. Bahkan Partai Gerindra yang menaunginya juga menyampaikan teguran. Ia menjadi sorotan setelah membuat kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 250%. Masyarakat Pati yang keberatan dengan kebijakan Sudewo merencanakan demonstrasi, tapi Sudewo justru menantang warga Pati. Gayung bersambut, warga Pati datang ke kantor Sudewo. Koordinator aksi Ahmad Hussein menyebut pihaknya telah mengajukan surat izin dan memberitahuan terkait demonstrasi yang direncanakan pekan depan. Baiklah pemirsa, berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Saya Intan Rizky, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nih, kemana? Api. Bagus. Terus secara keseluruhannya. Oke, mungkin secara keseluruhan dulu ya. Secara keseluruhan itu udah banyak yang kelas 7 tuh banyak yang bagus sebenarnya. Tapi banyak juga dan hampir semua kecepatan. Ya jadi tadi juga mungkin lupa aku sampein ya, terlalu cepat ya. Terus tadi ya kata Pak Nur tuh disuruh nyebutin ya Pak ya, yang bagus-bagus dari kelas 7 tadi tuh ya. Itu ada kata Lea. Wah, kata Lea tuh bagus, suaranya bener-bener bulat gitu. Tapi tadi waktu closing kurang senyum, tapi waktu opening udah bagus senyum. Terus ada Putri Kiara, itu bagus suaranya, terus pembawaannya udah cocok, tapi kecepatan dikit. Dan selebihnya itu pada bagus semua guys. Ada potensi, banyak yang punya potensi tapi lebih diasah lagi. Ada yang masih kecepatan, ada yang artikulasinya kurang, terus gesturnya. Ada juga yang tadi aku lihat tuh mungkin tegang ya, kakinya tuh gerak-gerak maju mundur, terus badannya jadi kayak goyang-goyang, jadi kerasa gugupnya. Terus intonasi juga masih ada yang kurang pas gitu, naik turun nadanya itu masih kurang. Terus yang paling banyak selain kecepatan itu ini ekspresi. Tadi kan aku udah bilang opening sama closing itu senyum. Banyak yang masih belum senyum, kayak mukanya tuh masih kerasa tegang. Mungkin niatnya senyum tapi lupa gitu. Oke, itu Pak, sudah secara keseluruhan. Oke, tutup ya. Oke, akhirnya aku Syakwila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.